Yang kita hormati seluruh jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah dan para jamaah online di MAJT TV maupun Radio Dais dimanapun berada. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang pertama kali di tanggal 23 Maret 2023 atau 1 Ramadan 1444 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dianggap sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Para jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, pada kajian awal di hari pertama di bulan suci Ramadan, Masjid Agung Jawa Tengah mengadakan kajian menjelang berbuka puasa. Pada sore hari ini mengangkat sebuah tema Marhaban ya Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Apa itu tentang pentingnya bulan suci Ramadan, apa itu yang perlu disiap-siapkan untuk menyambut atau menghadapi bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Kita juga akan membuka sesi tanya jawab di akhir sesi nanti jikalau memang waktu memungkinkan. Untuk beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, waktu dan tempat kami persilakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah pengajian sore menjelang berbuka Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dakwah Islam MAJT, para peserta online melalui MAJT TV, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan, utamanya para penyelenggara acara, mulai dari moderator Mas Nanang Aji dari Risma JT Remaja Islam MAJT, lalu para kru TV MAJT yang saya hormati. Tentu kita merasa senang lalu bersyukur kehadirat Allah bahwa kita di tahun ini berjumpa lagi dengan Ramadan, yaitu Ramadan tahun 1444 Hijriah atau Ramadan yang ada di tahun 2023. Rasa syukur ini tentu penting ditegaskan dalam diri kita masing-masing, supaya kita pertama bisa menyadari bahwa ini adalah kenikmatan. Artinya ketemu Ramadan itu nikmat.
Para ulama melalui tuntunan doa yang ada dalam hadis, oleh ngarep-ngarep Ramadan itu sejak bulan Rajab, dengan lantunannya doa yang dalam bentuk nazam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelumnya itu sudah ngarep-ngarep. Itulah sikap orang yang menyadari bahwa Ramadan itu penuh dengan kenikmatan. Lalu saya mengajak mari kita mensyukuri nikmat ini, nikmat bertemu dengan Ramadan. Sholawat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Sholawat ini juga merupakan bagian penting dari kita yang secara praktis kita ini mencintai Nabi, mengimani Nabi, meneladani Nabi. Dalam rangka senang, gembira, syukur kedatangan Ramadan ini, ada perilaku sederhana, ungkapan sederhana yang menyatakan marhaban ya Ramadan. Ini artinya ucapan selamat. Selamat datang wahai Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu ibarat tamu agung. Tamu agung itu tiba, tamu terhormat itu datang, hadir. Kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Nah, ucapan ini pentingnya supaya kita ketemu dengan bulan Ramadan itu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, dengan gembira, dengan lapang dada. Kita mengingat waktu kecil, kalau Ramadan itu rasanya cemas waktu kecil. Nah sekarang bagi kita yang sudah nggak kecil lagi, ya begitu juga bagi anak-anak kecil, jangan cemas. Sambutlah dengan rasa suka, rasa gembira, lapang dada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah gembira, senang, lapang dada menerima kedatangan Ramadan, maka kita akan melangkah mengisi Ramadan itu dengan penuh semangat. Bahasa anak remaja itu dengan enjoy. Lalu yang terpenting dari semangat dan rasa senang ini, maka semua yang akan kita jalani dalam bulan Ramadan, apa puasanya, apa terawihnya, apa sahurnya, dan yang lain-lain, tadarusnya, iktikafnya, itu nanti akan kita jalani dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang penting. Tapi kalau kita tidak merasa senang dengan kedatangan Ramadan,
kira-kira ikhlasnya ini terhambat. Nah, dengan kesiapan ini maka ada tuntunan doa supaya kita masuk Ramadan dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, sehat, lancar. Di antara doa itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma farrih qulubana bidukhuli Ramadana wa inna ala adail haqqi Ramadan minas saumi wal qiyami wa tilawatil Qur'ani. Allahumma ya Allah farrih qulubana, gembirakan, senangkan hati kami bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan. Wa inna, dan berilah pertolongan kami ala adai haqqi Ramadan, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban hak-hak Ramadan. Minas saumi, berupa puasa, wal qiyami, dan sholat malam, wa tilawatil Qur'ani, dan tadarus membaca Al-Quran, dan yang lain-lain. Ada iktikaf, ada zikir, ada amal harta benda, yaitu zakat, infak, sedekah. Itu doa ya. Jadi meskipun ini kita sudah masuk Ramadan, mumpung masih hari pertama, monggo kita mantapkan sambutan kita akan kedatangan Ramadan dengan doa supaya kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Monggo diikuti sebisa-bisanya. Allahumma farrih qulubana bidukhuli Ramadana wa a'inna ala adai haqqi Ramadana minas saumi wal qiyami wa tilawatil Qur'ani. Amin. Wonten doa ingkang sanes, Allahumma ahillahu alaina bil yummi wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Pun salah satu aja. Bapak Ibu pendengar sekalian rahimakumullah, salah satu hal yang patut kita syukuri lagi, kalau Ramadan itu masjid-masjid makmur, masjid-masjid ramai dengan kedatangan jamaah untuk kegiatan-kegiatan positif, ya ibadah, ya tadarus, iktikaf. Nah, itu kita syukuri. Kalau ada orang tanya sama saya ini pengurus MAJT. Pak, MAJT begitu besar masjid, tapi yang ikut pengajian kok nggak penuh, nggak banyak. Jawab saya, belum tentu kalau itu menyedihkan atau memprihatinkan. Bisa jadi ini syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena umat Islam di Kota Semarang khususnya itu pada meramaikan masjid di kampung masing-masing, musola di kampung masing-masing.
Jangan sampai di kampung itu sudah bikin masjid, urunan, udah ngopeni ngresiki masjid, bar kuwi wonge kumpul kabeh ning MAJT, nggih kirang sae, nggih mboten napa-napa panjenengan yang sempat ke MAJT alhamdulillah, yang tidak bisa datang ke MAJT tetap meramaikan masjid kampung, masjid musola kampung niku nggih sae. Jadi memakmurkan masjid itu tidak harus masjid yang mana, boleh saja. Nah, oleh karena itu ketika ada pertanyaan, Pak, masjid MAJT kok poso-poso ngeten kok mboten rame kados masjid mana gitu? Oh, nggak apa-apa, karena mereka juga meramaikan masjid di kampung-kampung. Yang penting itu kita jangan sampai jadi orang yang gemar membangun masjid, seneng ngapik-ngapik masjid, tapi orang tahu memakmurkan. Itu yang penting jangan begitu. Kita sudah diingatkan oleh sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun. Bakal datang suatu saat masa manusia yatabahawna, bermegah-megahan bil masajidi, dengan membangun masjid, masjidnya megah, masjidnya mewah, masjidnya besar. Summala ya'muruna, kemudian tapi mereka tidak memakmurkan, illa qalilan, kecuali sedikit saja orang yang memakmurkan. Ini kita diingatkan oleh itu. Ya, monggo. Jadi niatnya ibadah, panjenengan memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana. Ya, yang memakmurkan masjid itu ya orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Dais, MAJT TV, dan jamaah sekalian yang hadir secara fisik di Masjid Agung ini. Selanjutnya bahwa kalau kita itu merasa senang dengan kedatangan Ramadan, terus biasanya kita mempersiapkan diri. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Nanang, moderator, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi, menyambut, mengisi Ramadan itu. Persiapannya ini biasa mawon, sudah pernah kita lakukan. Secara mental kita siap tangi wengi sahur, siap menjalankan puasa bilju wal atosh, lapar haus, siap tetap kerja semangat meskipun dalam kondisi puasa. Mentalnya disiap. Biasanya orang kan menyebutnya secara sederhana itu, wong ki tergantung niatnya lah. Itu maksudnya mental itu. Mentalitasnya niat, ya. Niat bahwa ini ibadah, bahwa ini perintah agama, bahwa ini perintah Al-Quran, hadis. Tidak ada perintah ibadah yang memberatkan dan membahayakan kepada umat manusia. Bahkan sekarang kita sering mendengar, sering membaca bahwa puasa itu menambah sehat, menjadikan orang menjadi sehat. Keterangan diberikan oleh para ahlinya, oleh dokter. Jadi persiapan mental, lalu persiapan fisik. Fisik kita harus hati-hati. Artinya badan kita jaga supaya di dalam menghadapi Ramadan dengan ibadah inti puasa itu kita tidak jatuh sakit, eman-eman. Ya meskipun kalau sakit boleh ditinggalkan, nanti dikodok, tapi beda.
Nggih. Semangatnya, nikmatnya itu beda. Jadi kita jangan sampai jatuh sakit. Persiapan lain mungkin materi juga kadang diperlukan. Materi dalam rangka untuk mendukung semangat puasa. Bagaimana, ya tentu ini orang yang punya uang itu menyiapkan makanan yang baik, halalan thayyiba, yang halal dan yang baik untuk kesehatan. Secara lengkap persiapan ini ada yang memerinci begini, persiapan fikriyah ini terkait dengan ilmu tentang Ramadan. Jadi puasa itu apa, bagaimana supaya kita itu puasanya tidak sia-sia, tidak batal, itu perlu ilmu. Amalia perlu siap kegiatan-kegiatan untuk mengisi Ramadan. Jasadiyah fisik tadi, qalbiyah hati, mental tadi. Nah, banyak orang menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini supaya kita sukses Ramadan, maka bagaimana kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, supaya kita bisa mengisi dengan baik, maka kita supaya hati-hati bisa secara preventif menangkal gangguan, menangkal godaan-godaan. Panjenengan tentu sudah punya cara, tapi cara yang umum niku ngeten, supaya kita tidak kepencut melakukan dosa, kesalahan, kejelekan. Sebaliknya semangatnya amal soleh, kebaikan, ibadah. Maka di bulan Ramadan itu kita istimewakan, usahakan kumpul wong soleh, kumpul orang yang baik-baik. Jangan bulan puasa kumpulnya sama orang-orang yang senenge ngerasani, senenge mitnah, senenge merencanakan kejelekan. Ini jangan sampai. Wong kang soleh kumpulano. Itu kiatnya. Kalau kita kumpul dengan orang soleh, insya Allah akan bicara soal-soal yang baik, akan melakukan hal-hal yang baik, tidak akan melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan. Lalu yang kedua, susun agenda kegiatan yang baik-baik. Jadi kita itu menyusun agenda, menyusun rencana. Monggo panjenengan saged membuat rencana pribadi-pribadi. Misalnya sahur sambil menunggu subuh, azan subuh, tadarus. Kemudian subuhnya dilakukan berjamaah wonten masjid, wonten mushola. Kemudian rencana lain dari pagi sampai sore. Ada program gitu loh. Jangan sampai tanpa program lalu yang terjadi isinya kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Kegiatan sia-sia di Ramadan itu bengi melek-melekan, awan isine males-malesan, turu. Jadi akhirnya kayak enggak orang puasa itu, cuma pindah makan jamnya. Biasanya pagi, siang, sore dipindah menjadi sore, malam, subuh. Maksudnya sahur. Nah, ini memang banyak orang yang begitu lalu jadi males-malesan itu. Jadi dengan menyusun agenda berarti kita menyusun, memprogram. Sesuatu yang diprogram itu akan berjalan dengan baik daripada sesuatu yang tidak diprogram. Kemudian menangkal gangguan yang lain, kita gemar di dalam bulan Ramadan ini bahasa muluknya itu dakwah. Bahasa muluknya, tapi sederhananya itu pokoknya
bagaimana sedikit-sedikit ngajak orang lain berbuat kebaikan. Harapannya kalau kita mengajak orang lain berbuat baik, insya Allah kita sendiri juga melakukan. Insya Allah gitu. Kan biasanya nanti oleh ke lu ngajak sedekah kowe dhewe pelit. Ngajak tadarus kowe dhewe ngorok. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dalam rangka ini sebentar lagi ya waktunya ya. Ternyata dalam rangka untuk menghindari gangguan, menghindari godaan Ramadan, saya mengajak ada kepedulian masyarakat sekaligus kepedulian pemerintah. Kepedulian masyarakat bagaimana? Itu sebenarnya tersimpul dalam spanduk-spanduk zaman dulu, kalau sekarang kok enggak begitu ya. Bunyinya itu hormatilah bulan Ramadan. Nah, sensitivitas kepedulian sosial sekaligus kepedulian susila dalam ikut menjaga suasana Ramadan. Nah, ini masyarakat kita minta seperti itu. Jadi ojo cuek, jadi misalnya ada masyarakat yang nggak puasa, ya jangan terlalu cuek, jangan terlalu masa bodoh, jangan terlalu ora urusan. Pokoknya iki aku perlu neng ini. Yang kedua, kepedulian pemerintah bahwa suasana Ramadan adalah suasana diniyah, suasana kehidupan religius. Lah tentunya akan kontras. Wagu. Kalau dalam suasana religius diniyah ini masih marak kemaksiatan. Ini kan wagu. Oleh karena itu yang terbaik ya ada penertiban dilakukan oleh aparat, oleh pemerintah kita. Jangan sampai di bulan Ramadan itu lokalisasi prostitusi malah meremo. Nauzubillah. Rumah perjudian karena orangnya pada nganggur, jam kerjanya dikurangi, lalu kemudian semangat berbondong-bondong berhayal dengan mengikuti perjudian. Tempat-tempat hiburan, ya tempat-tempat hiburan yang hiburan itu hiburan berbumbu khomer. Jadi hiburan tapi bumbunya khomer. Niku di tempat hiburan itu biasa minum minuman keras. Itu supaya ditertibkan. Ya, kita ini umat Islam mayoritas sedang menjalankan ibadah puasa, sedang khusyuk melaksanakan kegiatan diniyah. Mohon sekali lagi ada kepedulian masyarakat dan kepedulian pemerintah. Sebetulnya masih banyak yang penting saya sampaikan, tetapi karena waktu dan tadi sudah janji Mas Nanang kalau ada yang kerso tanya jawab monggo. Sementara kami hentikan dulu, monggo kalau ada tanya jawab sambil menunggu maghrib. Terima kasih kepada beliau. Terima kasih kepada beliau mengucapkan tadi banyak hal yang disampaikan oleh beliau, bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa senang, semangat ataupun enjoy, terus bagaimana menggapai sebuah kesuksesan di bulan suci Ramadan dengan berkumpul bareng-bareng dengan orang soleh, menyusun agenda atau rencana-rencana hal yang baik di bulan suci Ramadan,
serta mengajak orang lain untuk selalu berbuat baik. Mungkin dari jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang berada di ruang utama sholat yang ingin bertanya terkait tema pada sore hari ini, saya semanggakan, monggo bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di ruang utama sholat sudah Jawa Tengah. Masih ada beberapa waktu lagi sebelum menuju adzan maghrib. Semoga bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak ada pertanyaan mungkin. Dilanjut doa atau Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah di hari yang pertama ini dengan doa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Moga Haji Muhyiddin MAG. Monggo kita awali dengan wawasan Al-Fatihah, Al-Insyirah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli 'usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa. Allahumma farrih qulubana bidukhuli Ramadan wa a'inna ala adai haqqi Ramadan minas shawmi wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikianlah kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Jawa Tengah pada sore hari ini. Kami juga menginformasikan bahwasanya Masjid Agung Jawa Tengah juga menyelenggarakan kajian pada subuh, ada kajian pada zuhur dan kajian menjelang berbuka puasa serta tarawih di setiap pada sholat isya. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Semoga menambah wawasan, menambah ilmu yang baru bagi kita semua yang hadir secara online di MAJT TV maupun Radio Dai, serta jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang hadir langsung di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.